Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Lokal A1 dengan NPM 2040102028. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan alat-alat gelas dan instrumen pengukuran yang ada di laboratorium beserta fungsinya. Bagian pertama, adapun alat-alat gelas. Yang pertama, pengertian ataupun fungsi dari gelas piala atau beaker gelas. Beaker gelas berfungsi sebagai wadah untuk melarutkan suatu zat atau bahan kimia, untuk menampung zat kimia yang bersifat korosif, dan sebagai wadah untuk mencampur dan memanaskan cairan untuk mencegah kontaminasi atau hilangnya cairan. Dapat digunakan pada gelas arloji sebagai penutup. Gelas piala tidak dapat digunakan untuk mengukur volume. Alat yang kedua adalah gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume segala benda, baik padat maupun cair, pada berbagai ukuran volume. Selain itu, juga dapat digunakan untuk merendam pipet dalam asam pencuci. Adapun alat yang ketiga, yaitu labu takar. Labu takar memiliki fungsi yang pertama untuk menyiapkan larutan dalam kimia analistik yang konsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi. Dan yang kedua, untuk mengukur sesuatu dengan keakuratan yang tinggi karena di bagian leher terdapat lingkaran graduasi, volume, toleransi, suhu kalibrasi, dan kelas gelas. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan volume sebagaimana tertera pada badan labu takar. Biasanya berwarna transparan, tetapi ada juga yang berwarna gelap. Biasanya dilengkapi dengan penutup dari bahan tahan bahan kimia seperti polietilen atau dapat juga dari gelas. Adapun alat yang keempat, yaitu pipet skala atau pipet ukur. Pipet skala atau pipet ukur ini berfungsi untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran volume, dan skala terbesar adalah 50 mili. Adapun alat yang kelima, yaitu pipet gondok atau pipet volume. Salah satu alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian tinggi, ditandai dengan bentuknya yang ramping pada petunjuk volume dan hanya ada pada satu ukuran volume. Pipet volume atau pipet gondok berfungsi untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain, biasanya untuk memindahkan larutan baku primer atau sampel pada proses titrasi. Untuk alat yang keenam adalah pipet tetes atau drop pipet. Berfungsi membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam jumlah yang sangat kecil, tetes demi tetes. Selanjutnya adalah alat yang ketujuh, yaitu buret. Buret adalah alat untuk mengukur volume zat cair dengan tepat. Oleh karena itu, buret digunakan dalam proses titrasi yang membutuhkan perhitungan volume dengan tepat. Buret mampu melakukan perhitungan perubahan volume dari reagen dalam titrasi. Untuk alat yang selanjutnya, yaitu yang kedelapan, adalah labu Erlenmeyer. Pada dasarnya, labu Erlenmeyer ini digunakan sebagai alat untuk mengukur, menyimpan, serta mencampurkan cairan. Alat laboratorium yang satu ini merupakan salah satu alat paling umum yang digunakan di dalam laboratorium kimia. Adapun alat yang kesembilan, yaitu bola hisap. Bola hisap digunakan untuk membantu proses pengambilan cairan, terbuat dari karet yang disertai dengan tanda untuk menyedot cairan atau suction, pengambilan udara, aspirate, dan mengosongkan atau empty. Dan untuk yang ke-10, yaitu cawan Petri.
Cawan Petri berfungsi untuk pembiakan bakteri dalam laboratorium mikrobiologi, sebagai tempat untuk menimbang bahan dan juga sebagai tempat untuk mengeringkan bahan sampel. Selanjutnya bagian kedua, yaitu alat instrumen pengukuran. Adapun alat yang pertama yaitu turbidimeter. Turbidimeter merupakan alat yang digunakan untuk menguji kekeruhan. Yang biasanya dilakukan pengujian adalah pada sampel cairan, misalnya air. Satuan kekeruhan dari nephelometer dikalibrasi disebut nephelometric kekeruhan unit atau biasa disebut dengan NTU. Yang kedua yaitu deometer. Deometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut atau dissolved oksigen di dalam air atau larutan. Nilai oksigen terlarut di dalam air akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah faktor suhu dan juga kandungan zat-zat organik yang ada di dalamnya. Adapun alat yang ketiga yaitu spektrofotometer UV visible. Spektrofotometer UV visible merupakan spektrofotometer yang digunakan untuk pengukuran di daerah ultraviolet dan di daerah tampak. Adapun untuk alat yang terakhir yaitu spektrofotometer serapan atom. Spektrofotometer serapan atom berfungsi untuk menentukan kadar konsentrasi dari unsur metalik untuk kepentingan medis dalam pemeliharaan kesehatan seperti kalsium, magnesium, tembaga, seng, dan besi. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai alat-alat gelas dan instrumen pengukuran yang ada di laboratorium beserta fungsinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.